Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam subbab yang keempat, Ar-Rabi' Nadrul mar'ati ilal mar'ati. Bagaimana hukumnya seorang perempuan melihat perempuan yang lain? Apa batas-batas yang dibenarkan untuk dilihat? Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, sedikit kita membaca satu paragraf sebelumnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hukum tentang amrat. Ya, amrat itu anak kecil yang belum memiliki ciri-ciri, maksud saya anak kecil laki-laki yang belum memiliki ciri-ciri laki-laki dewasa. Jadi saya ulangi, di dalam kitab fikih ada satu istilah yang disebut dengan amrat. Amrat itu anak laki kecil-kecil yang belum nampak pada dirinya secara fisik tanda-tanda dia sebagai laki-laki dewasa. Itu namanya amrat. Belum punya jakun, belum punya jenggot, atau belum punya kumis, atau bulu yang ada di wajahnya. Nah, orang itu disebut dengan amrat. Dalam fikih atau ajaran fikih atau doktrin fikih disebutkan wa yuhramu nadru amradin. Jadi hukumnya haram lihat kepada amrat, anak kecil yang seperti ini. Tentu amrat ini berbeda dengan tempat kita ya. Kalau di Arab sana Bapak Ibu, anak kecil yang belum dewasa itu wajahnya itu mirip-mirip perempuan ya, wajah anak kecil yang belum dewasa. Ini bukan berarti bapak-bapak yang enggak ada kumis ini amrat. Enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Ada kan banyak orang kita enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Kalau orang Arab jarang mereka enggak punya kumis, enggak punya jenggot, karena memang hormon testosteronnya itu banyak. Jadi memang karakter fisikal orang Arab itu seperti itu. Jadi jika ada anak kecil warna kulitnya putih kemerah-merahan, tidak punya jenggot, tidak punya kumis, belum nampak fisik-fisiknya itu ciri-ciri sebagai laki-laki dewasa, nah maka hukum anak kecil ini dianggap seperti perempuan ya, maka itu disebut dengan amrat. Itu yang dimaksud dengan amrat. Tentu ini tidak akan kejadian di tempat kita. Dalam kehidupan normal, masyarakat yang hidupnya itu sehat, yang tidak terjadi penyimpangan seksual, amrat ini tidak ada. Tapi di dunia Arab pada saat fikih klasik itu dirumuskan Bapak Ibu, marak kejadian seperti ini, pelecehan seksual kepada anak kecil yang belum memiliki ciri-ciri fisik laki-laki dewasa. Anak kecil ini rentan dilecehkan secara seksual. Maka kemudian ada satu pembahasan kecil dalam fikih namanya tentang amrat. Hukum melihat amrat itu sama seperti hukum seorang laki-laki melihat kepada anak perempuan. Haram hukumnya. Apa itu amrat? Di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu didefinisikan wa huwa syabul ladzi lam tumbatu lihyatahu. Jadi seorang anak muda, remaja, laki-laki, lam tunbit, alladzi lam tunbit, yang belum tumbuh ya, lihyatahu, jenggotnya atau segala jenis bulu yang ada pada wajahnya. Maka melihatnya dengan syahwat, dengan gairah ya, bil ijma' haram, diharamkan secara ijma' hukumnya. Nah, tapi Syekh Wahbah Az-Zuhaili fair di sini. Ya, beliau kemudian menambahkan keterangan sedikit, wa kadzalika yuhramu an-nadru ilal mutalahi. Begitu juga hukumnya haram melihat orang yang berjenggot dengan syahwat, bukan hanya anak kecil yang tidak ada jenggot, yang tidak ada kumis, atau tidak ada pada dirinya ciri-ciri seorang pria dewasa. Haram kita melihat kepada orang ini. Bahkan
orang laki-laki yang punya jenggot, yang ada kumis, yang bentuk tubuhnya itu seorang laki-laki dewasa. Tapi kalau ada laki-laki yang melihat kepada dia ini menimbulkan rangsangan syahwat, maka melihat laki-laki yang model seperti ini juga haram. Ini namanya apa? Penyimpangan seksual. Ya, ada orang sekarang jamak terjadi, laki-laki suka sama laki-laki, meskipun laki-laki yang dia taksir itu, yang dia naksir itu laki-laki dewasa, punya ciri-ciri laki-laki dewasa, punya jenggot, punya kumis, bentuk tubuhnya bidang, punya jakun, tapi dia senang. Nah, pada saat itu Bapak Ibu bukan hanya amrat, kata Syekh Wabazueli, yang diharamkan untuk dilihat, tapi juga bahkan melihat kepada laki-laki dewasa seperti ini, hukum melihatnya juga haram. Nah, wa ilan nisa'il maharim bisyahwatin, bahkan perempuan yang mahramnya kita, maharim itu jamak dari mahram, ibu kita, anak perempuan kita, atau bibi kita, makcik kita dalam bahasa Aceh, semuanya itu wanita mahram kita. Tapi kalau kita melihat kepada mereka dengan gairah, dengan syahwat, ya seperti banyak kejadian dalam masyarakat yang sakit moralnya, ya dia melakukan hubungan incest, hubungan sedarah yang tidak boleh dilakukan sebenarnya, dia dengan bibinya, dia dengan anak perempuannya, dia dengan anak kumunnya, dia dengan ibunya bahkan. Nah, pada saat itu bahkan melihat kepada wanita yang mahram kita juga hukumnya haram jika didasari penglihatan itu dengan syahwat. Nah, ini sedikit digarisbawahi oleh Syekh Wabazueli, mengingat di masa kita itu masa yang penuh dengan masalah-masalah seperti ini. Jamak sekali kita dengar dalam pemberitaan tiap hari ada seorang bapak melecehkan gadisnya, anak gadisnya, atau seorang anak laki-laki memperkosa ibunya, atau anak laki-laki memperkosa adik perempuannya. Jamak seperti ini kita dengar di masyarakat yang sedang sakit moralnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wabazueli menerangkan juga hukum perempuan melihat kepada perempuan yang lain. Nadrul mar'ati ilal mar'ati, al mar'atu ma'al mar'ati fin nadri karrajuli ma'ar rajuli. Nah, hukum seorang perempuan melihat kepada perempuan yang lain sama sebagaimana hukum seorang laki-laki melihat kepada laki-laki yang lain. Jadi ada aurat sesama jenis, ada aurat beda jenis. Aurat laki-laki dengan perempuan beda jenis, beda batasannya. Aurat laki-laki sesama laki-laki beda batasannya, itu beda. Begitu juga aurat perempuan dengan laki-laki beda batasannya. Laki-laki dalam mazhab mayoritas ulama cuma diizinkan melihat batas muka dan atau wajah dan kedua telapak tangan dari seorang perempuan. Itu jumhur ulama seperti itu. Sebagian ulama bahkan mengatakan muka perempuan juga haram. Maka seperti mazhab Hambali mewajibkan hijab untuk dikenakan oleh perempuan. Ya kayak perempuan sekarang yang dulunya anti hijab sekarang terpaksa pakai hijab juga, masker. Hijab pandemi, masker. Ya lebih baik dia pakai hijab aja daripada pakai masker. Pakai hijab, ya semoga-moga dapat pahala menjaga aurat yang masih diperdebatkan oleh para ulama tadi. Tapi aurat sesama perempuan tidak sama aurat perempuan dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki dengan perempuan cuma boleh dilihat wajah dengan dua telapak tangannya, perempuan dengan perempuan yang tidak boleh dilihat itu ma baina as-surrah war rakbah, apa yang terletak di antara pusat seorang perempuan dengan lututnya. Nah, itu tidak boleh dilihat antara sesama perempuan. Selain daripadanya sesama perempuan ya tidak apa-apa. Ya kayak laki-laki dengan sesama laki-laki. Al-mar'atu ma'al mar'ati, maka hukumnya perempuan dengan perempuan fin nadri dalam hukum melihat karrajuli ma'ar rajul, seperti seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain. Kenapa seperti itu? Liwujudil mujanasati, karena mereka sejenis, ya adanya terwujudnya mujanasah atau terwujudnya satu
jenis kelamin antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan dengan laki-laki. Itu syarat pertama. Yang kedua, wa in idamu syahwati ghaliban. Pada kebiasaannya antara sesama perempuan tidak ada syahwat, kebiasaannya. Tentu bagi orang yang sehat fisik dan sehat psikologinya. Ini berlaku hukum kebanyakan orang, Bapak Ibu. Tapi jika perempuan itu mengalami gejala kelainan seksual, ya ini lain lagi ceritanya. Jadi hukumnya beda lagi, tergantung dengan keadaan seorang perempuan itu. Sekarang ada yang namanya disebut dengan as-sihaq. Dalam bahasa Arab namanya as-sihaq. As-sihaq itu perempuan suka dengan sesama perempuan, atau dalam bahasa kita sebut dengan lesbi. Ya, perempuan suka dengan sesama perempuan, itu namanya lesbi dalam bahasa Arab as-sihaq. Laki-laki suka sesama jenis sama laki-laki, itu namanya al-liwat. Ya, nisbah kepada umat atau nama ya kaumnya Lut, Nabi Lut alaihissalam, al-liwat. Ya, kegiatan itu, perbuatan itu disebut dengan liwat. Itu penyimpangan. Dalam Islam itu bukan nature, bukan alami. Sebagian orang menganggap itu alami saja. Memang ada orang instingnya suka sesama jenis, yaitu dalam Islam dianggap penyimpangan, penyakit. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, Islam menganggap itu penyimpangan, harus diobati. Ya, bagaimanapun caranya harus diobati. Begitu juga perempuan suka sama-sama perempuan, itu penyimpangan dari natural, dari alami, dari fitrah. Maka dia harus diobati dalam Islam. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Jika ada laki-laki yang perangainya, wataknya, karakternya, atau semua aktivitas dalam kehidupannya itu seperti perempuan, itu dalam Islam dianggap penyimpangan. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la'anallahu ar-rajulu mutakhannisuna bin nisa, atau al-mutakhannisina bin nisa. La'anallahu ar-rajula al-mutakhannisina bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Bahasa kita itu apa? Bencong. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari riwayat di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang wataknya, karakternya, lagaknya itu seperti perempuan, melambai. Jalan melambai, ya kan? Itu ditakzir sama Rasulullah. Ditakzir itu diasingkan sehingga penyakit dia itu hilang. Jadi ini terutama bagi bapak-bapak yang punya anak laki-laki. Itu anak laki-laki kita itu tidak boleh terlalu sering dengan kakak-kakak perempuannya. Itu rentan. Apalagi kalau dia cuman anak laki-laki tunggal di dalam keluarga itu. Misalnya dia punya saudara 5, 4 itu saudari perempuan semua, dia seorang laki-laki. Kalau dia main dengan perempuan terus, lama-lama ini laki-laki menjadi melambai jalannya. Ya, perempuan ya melambai, tapi laki-laki melambai, wah celaka ini. Maka ada hadis Rasulullah itu menegur keras. Kalau ada seorang laki-laki berperilaku seperti perempuan, ditegur keras oleh Rasulullah, la'anallahu al-mutakhannisina minar rijal. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang seperti perempuan, wal mutarajjiluna minan nisa. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang wataknya, perangainya seperti laki-laki. Kalau kita sering menyebutnya tomboy, ya, tomboy itu perempuan dia, tapi karakternya seperti laki-laki, maco dia, seperti laki-laki. Pokoknya pergaulannya sama laki-laki. Nggak senang main boneka, senangnya apa? Main senjata. Itu repot. Ya tapi dalam keadaan perang ya enggak apa-apa. Seperti Cuk Nyadin itu enggak masuk ke dalam kategori ini. Ini dalam keadaan normal, ya dia berwatak seperti laki-laki, tentu itu suatu hal yang enggak baik. Jadi biarkan anak laki-laki kita pada fitrahnya dan biarkan anak perempuan kita pada fitrahnya. Nah Bapak Ibu, hukum yang kita bicarakan ini hukum normal. Ingat sekali lagi, hukum yang kita bicarakan ini dalam hitung-hitungan normal.
Tapi kalau dalam hitungan tidak normal, maka hukum fikih yang normal ini tidak berlaku. Contohnya tadi, aurat sama-sama perempuan itu apapun itu kecuali di antara pusat dan lututnya. Bagi wanita yang normal, tapi wanita yang lesbi tentu tidak seperti itu. Maka syaratnya yang kedua tadi, wa in aida musyahwati ghaliban. Biasanya sesama perempuan itu tidak punya syahwat, lihat sesama jenisnya. Tentu ini bagi wanita yang sehat. Wa qad tahaqqaqat daruratu ilal inkishafi fi ma bainan nisa. Bahkan sering sekali terjadi darurah, ada suatu hal yang penting yang mendesak, ilal inkishaf, antara sesama perempuan itu ada keadaan yang memaksa dia untuk membuka auratnya sesama perempuan. Misalnya badan dia sakit, ya kan, dia membuka bajunya, nampak bagian bagian atasnya, tapi sama-sama perempuan tidak apa-apa. Nah, ini maka disebut waqad tahaqqaqat daruratu. Kadang-kadang ada keadaan darurat yang menghendaki itu, tetapi fima bainan nisa, ya sesama perempuan ya tidak apa-apa. Fayamna'un nadru ilal aurati, tapi tetap perempuan dengan perempuan itu ada batasan aurat yang enggak boleh saling mereka lihat. Ya fayamna'u an nadru ila aurati aima baina surrati warakabati. Ya, apa itu batasan aurat yang enggak boleh dilihat antara sesama perempuan? Ma baina surrati warakbah, apa yang terletak di antara pusat dengan lututnya, itu tidak boleh bagi seorang perempuan. Wa yajuzu ma siwaha ma'a amni syahwati, dan boleh melihat selain daripada lutut dengan pusat itu, tentu jika tidak ada syahwat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal asahhu indal jumhuri ghairal hanabilati tahrimun nadri kafiratin. Dan pendapat yang kuat menurut jumhur ulama selain daripada mazhab Hambali, tahrimun nadrin, ya, kafiratin. Perempuan muslimah dengan seorang wanita kafirah itu auratnya enggak sama dengan muslimah sesama muslimah, itu enggak sama. Dalam makna atau dengan kata lain, seorang wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan anggota tubuhnya melainkan hanya wajah dengan tangannya. Padahal wanita juga, tapi kafir. Ya, ini menarik. Itu mazhab jumhur ulama. Jumhur ulama berpandangan jika seorang wanita muslimah ketemu dengan wanita kafirah, maka hukumnya sama jika seorang wanita itu bertemu dengan laki-laki. Aurat yang boleh diperlihatkan kepada wanita kafirah itu hanya sebatas muka dengan dua telapak tangan saja. Itu pendapat jumhur ulama. Nah, kenapa seperti itu? Zimmiyatun aw ghairuha. Baik kafir itu zimmi maupun selain daripada zimmi. Selain daripada zimmi itu namanya harbi. Jadi dalam kategori fikih klasik Bapak Ibu, kaum non-muslim itu dibagi kepada dua. Ada kaum muslim atau non-muslim yang dia tidak bersahabat dengan orang muslim atau dengan wilayah muslim atau dengan negara muslim. Ya, unfriendly Muslim state, ya, orang yang tidak bersahabat dengan negara muslim. Pada saat itu kelompok non-muslim ini disebut dengan harbi. Kafir harbi, mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah kafir harbi, yaitu kafir yang punya masalah dengan orang-orang muslim. Mereka menyatakan perang, berseteru, selalu bermusuhan. Nah, itu namanya kafir harbi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kafir harbi ini statusnya ya perang. Jadi tidak ada perjanjian damai antara muslim dengan non-muslim dalam keadaan seperti ini. Tapi nanti ada non-muslim tertentu, dia tidak menyatakan perang, hidup bersahabat, berdampingan dengan negara-negara muslim, maka kafir yang seperti ini namanya zimmi. Ya. Rasulullah SAW bahkan mengatakan dalam suatu hadis, man adza zimmiyan faqad adzani. Bagi siapa saja di antara kalian yang menyakiti hati saudara non-muslimnya,
maka orang itu telah menyakiti diriku, kata Rasulullah. Maka misalnya orang-orang non-muslim yang ada di daerah kita itu tidak boleh kita sakiti. Kenapa? Mereka hidup berdampingan, tidak menyatakan perang. Meskipun di daerah kita ini ada Yahudi misalnya di Palestina sana perang antara muslim dengan Yahudi. Di tempat kita ada Yahudi. Nah, Yahudi di tempat kita ini tidak boleh diapa-apakan selama dia baik dengan kita. Jadi konflik itu skalanya terbatas, nggak bisa diglobalisasikan, Bapak Ibu. Konflik yang ada di Palestina tidak boleh dibawa ke Indonesia seperti itu. Misalnya di Rohingya, ya orang-orang Buddha itu menyakiti Muslim Rohingya di Myanmar itu, sehingga orang-orang Muslim Rohingya itu mengungsi kemana-mana termasuk ke Aceh. Di tempat kita di Aceh banyak juga Hindu. Boleh enggak kita meluaskan skala konflik gara-gara Muslim di Rohingya disakiti, kita sakiti orang Hindu di sini? Enggak boleh itu. Kenapa? Status orang Hindu yang ada di tempat kita itu zimmi, dia hidup berdampingan. Beda dengan Hindu yang ada di Myanmar atau Rohingya sana. Nah, itu konsep Islam klasik. Bagaimana cara memandang, cara melihat kepada orang non-muslim. Tapi konsep Islam klasik itu sampai batas tertentu ada tepatnya di zaman sekarang, tapi pada batas tertentu juga ada yang enggak tepat lagi di masa sekarang. Kenapa? Manusia sekarang hidup dalam 200 negara, semuanya menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Jadi keadaannya sudah agak sedikit berbeda, tapi itu terlalu luas kalau kita bicara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam batas-batas aurat menurut mazhab jumhur ulama, perempuan muslim tidak boleh memperlihatkan semua auratnya kepada wanita kafir, baik statusnya zimmi maupun harbi tadi. Ya, tidak boleh itu. Ya, ghaira mahramin ila muslimatin, karena mereka baik yang kafir zimmi maupun kafir harbi binisbah atau jika dinisbatkan kepada wanita muslimah statusnya bukan mahram. Ya. Meskipun dia sama-sama wanita sejenis tapi bukan mahram. Ya. Fatah tajaba al muslimatu anha, maka hukumnya wajib seorang muslimah tetap menutup auratnya dengan hijab. Watar taddi khimariha amamaha, bagi yang mengatakan khimar cadar itu wajib, maka juga seorang wanita muslimah wajib mengenakan cadar itu di hadapan wanita non muslim sekalipun. Ya, ini menarik. Bagi yang mengatakan wajah itu bukan aurat, yang boleh dinampakkan kepada wanita non muslim itu ma'adal wajhi wal kaffaini. Ya, selain daripada apa yang menjadi pengecualian boleh dilihat bagi mereka itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ai annaha karajuli, ya maknanya wanita non muslim itu jika dinisbahkan kepada wanita muslim sama seperti laki-laki. Jadi auratnya sama seperti aurat laki-laki. Kenapa seperti itu? Para ulama memahami firman Allah dalam surah An-Nur, au nisaihinna. Ya, ini Bapak Ibu kode etik bagi perempuan, ada kode etik bagi laki-laki. Sebelumnya wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, kata Allah. Pertama perintahnya kepada kaum mukmin, ya kita laki-laki, untuk menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan kalau kita bicara. Nah, maksud menundukkan pandangan di sini Bapak Ibu bukan berarti kita tidak boleh melihat kepada wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram kita itu. Bukan berarti kita tidak boleh lihat. Yang dimaksudkan yaghuddu min absarihim, jika dalam hati kita ini ada penyakit, kalau melihat muncul syahwat, ya sudah, lebih bagus Anda tundukkan pandangan itu. Jangan pula Bapak Ibu setelah ikut pengajian saya besok ke kantor itu ghadul basar. Ini repot akhirnya Bapak Ibu, kemana-mana ghadul basar. Auzubillah, subhanallah, waduh, itu lebay itu namanya ya. Jadi fayatma'ul ladzina fi qulubihim marad, itu kaidahnya. Supaya orang yang di dalamnya ada penyakit itu
ndak tentram atau tentram dia kalau melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi supaya hati kita enggak tentram melihat-lihat godaan seperti itu, ya lebih bagus kita ghaddul basar seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ajnabiyah tetangga kita, orangnya sudah tua, sudah 80 tahun, ya kan? Nah, enggak apa-apa. Enggak ada timbul gairah, itu enggak masuk ke dalam kategori ayat ini. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih pada ayat berikutnya kepada perempuan, kode etik bagi perempuan dalam memandang lawan jenis. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintahkan Muhammad kepada kaum mukminat, ya wanita-wanita muslimah itu, yaghdudna min absarihinna, untuk menundukkan pandangan mereka saja. Jadi yang diminta sama Allah untuk menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki, karena potensi itu juga muncul di tengah-tengah perempuan. Wa yahfadna furujahun, dan diminta untuk menjaga syahwat mereka. Buktinya apa? Yusuf, Zulaikha itu kan mulai dari pandangan lihat Yusuf tergoda. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan dikasih nampak perhiasan bagi perempuan itu ya aurat bagi perempuan itu perhiasan. Aurat laki-laki boro-boro nggak ada yang mau lihat, Bapak Ibu. Sial lihat aurat laki-laki. Bapak Ibu telanjang pula di sini, nggak ada yang mau lihat itu. Sial, orang yang lihat itu sial 12. Tapi kalau perempuan seperti itu, waduh, jadi fitnah besar itu. Ngiler semua bapak-bapak, kecelakaan itu di simpang 7 itu, tum tabak. Gara-gara pada lihat itu, lirik semua itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan, jangan nampakkan auratmu atau perhiasanmu kecuali yang nampak. Yang nampak itu ya muka dengan dua telapak tangannya. Wala yubdina zinatahunna. Kalau mau dinampakkan perhiasannya itu auratnya boleh kepada siapa-siapa saja yang dibolehkan. Disebut satu persatu sama Allah itu. Itu tanda Allah punya perhatian khusus kepada perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, punya karakter bicara dalam Al-Qur'an tidak terlalu senang mendetailkan masalah, ya itu dia. Jadi coba lihat ayat-ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ayat-ayat Al-Qur'an itu ngomong secara garis besar saja. Maka para ulama tafsir punya pandangan. Jika Allah Subhanahu wa taala mendetailkan satu hukum sedetail-detailnya, berarti Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian banyak atau menaruh perhatian lebih dalam ini. Coba tadi ketika ngomong aurat laki-laki kan biasa saja itu. Tapi ketika ngomong aurat perempuan kepada siapa saja yang boleh dinampakkan, itu satu persatu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting terutama bagi bapak-bapak ini yang punya anak perempuan, ya, supaya dia tahu batasan aurat yang boleh dilihat sama orang lain dan batasan aurat yang enggak boleh dilihat oleh sama orang lain. Kata Allah kemudian, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Yang pertama tentu suaminya. Au abaihinna, yang kedua bapak kandungnya sendiri. Bapak tiri enggak masuk kategori ini, bapak kandungnya, bapak biologisnya. Au abai bu'ulatihinna, mertuanya, bapak suaminya, abai bu'ulatihinna. Au abnaihinna, anak kandungnya sendiri, bukan anak tiri ya, anak kandungnya sendiri. Au abai bu'ulatihinna, ini baru anak tiri, atau anak suaminya, ya, anak suaminya. Ketika seorang bapak nikah dengan seorang perempuan, maka istri si bapak itu tidak boleh lagi dinikahi oleh si anak. Maka ada ayat yang melarang itu, wala tankihu ma nakaha abaakum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kamu mengawini perempuan yang sudah dinikahi oleh bapakmu kecuali yang dulu, karena di masa jahiliyah itu istri bapak itu boleh diwarisi sama anaknya. Ya. Istri bapak di sini maksudnya selain ibu kita. Ya, bapak kita misalnya punya 10 orang istri, 1 ibu kita, 9 itu boleh kita warisi. Itu hukum jahiliyah, maka dilarang itu oleh Allah. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah engkau perbuat dulu di masa jahiliyah ya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin au abaihin au abai bu'ulatihin au abnaihin au abnai bu'ulatihin au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka itu boleh.
Yang punya saudara kandung laki-laki, abang atau adik ya boleh. Au abna'i ikhwanihin, atau anak saudara kandung mereka, keponakan, boleh. Au abna'i akhawatihin, atau anak saudari kandung, punya saudari kandung, punya anak, anaknya boleh lihat aurat si perempuan ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang disebut oleh Allah, au nisaihinna. Ya, ini yang dimaksud di sini. Liqaulihi ta'ala au nisaihinna. Apa yang dimaksud dengan nisa di sini? Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan au nisaihinna wanita-wanita muslim, bukan jenis wanita. Kalau nanti mazhab Hambali mengatakan sebaliknya. Nah, ini masalah penafsiran. Sekali lagi, selalu masalah dalam fikih ini berbeda, cara pandang ulama dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang berbeda. Maka Bapak Ibu, kalau masih perbedaannya fikih itu tidak usah bertekak-tekak urat lah, karena itu hanya perbedaan cara pandang saja, sudut pandang saja. Menurut mazhab jumhur ulama, yang dimaksud dengan au nisaihinna dalam surat An-Nur ayat 31, au nisaihinna itu maknanya dalam bahasa Indonesia atau perempuan-perempuan mereka. Apa maksud perempuan-perempuan mereka di sini? Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang juga muslimah gitu. Maka jika pemaknaannya seperti itu, wanita-wanita non muslim itu tidak boleh melihat kepada aurat wanita muslimah. Menurut mazhab jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita loncat bacaannya. Wal asah indal hanabilati, tetapi pandangan yang kuat, pendapat yang kuat di dalam mazhab Hambali, alla farqa bainal muslimataini wa bainal muslimati wa dhimmiyah. Tidak ada beda aurat antara sesama wanita muslimah atau antara seorang wanita muslimah dengan wanita kafirah, baik zimmi maupun harbi. Tidak ada beda, sama, karena sama-sama perempuan. Nah, ini kan beda lagi. Kama la farqa bainar rajulainil muslimaini wa bainal muslimi wa dhimmi fin nadri. Sebagaimana tidak ada beda antara aurat laki-laki sesama muslim, saya muslim, Bapak muslim, tidur sekamar dengan saya, itu tidak ada beda juga. Saya muslim punya teman sekamar non muslim laki-laki, itu sama saja. Batasan-batasan yang boleh dilihat sama saja menurut mazhab Hambali. Ya, li anna nisa al-kawafira minal yahudiyat wa ghairuhunna qad kunna yadkhulna ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, karena para perempuan kafirah, ya, para perempuan-perempuan kafir itu minal yahudiyat, orang-orang Yahudi, wa ghairuhunna, dan selain daripada orang Yahudi dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kunna yadkhulna ala nisa'in nabi. Mereka itu masuk ke dalam kamar para istri Nabi. Itu Rasulullah punya istri namanya Sofiyah. Sofiyah itu orang Yahudi dulunya. Ya. Baru masuk Islam setelah dinikahi oleh Rasulullah. Jadi ketika nikah dengan Rasulullah statusnya masih Yahudi, Bapak Ibu. Yahudi. Sofiyah. Nah, dia punya bapak namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu pendeta Yahudi yang menjadi musuh Rasulullah. Pendeta besar Yahudi, musuh Rasulullah. Bahkan setelah dia melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Rasul, ada stempel kenabian, ditanya macam-macam, ternyata benar, ini Muhammad Nabi, nggak mungkin nggak, sama persis seperti yang diceritakan dalam kitab Taurat. Disebut dalam hadis, ketika Huyai bin Akhtab keluar dari rumah Rasulullah, ditanya sama para sahabatnya, bagaimana tadi hasil wawancaramu dengan Rasulullah, dengan Muhammad? Apa betul dia Nabi akhir zaman yang dimaksudkan dalam Taurat? Dijawab sama Huyai bin Akhtab, "Na'am, walakinna adawatahu ma baqiyat." Betul, dia itu Nabi akhir zaman yang dimaksudkan dalam kitab Taurat, tapi permusuhanku dengan dia abadi sampai hari neraka, sampai hari kiamat. Itu kata Huyai bin Akhtab. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, putrinya Huyai bin Akhtab itu berjodoh dengan Rasulullah. Kerennya Nabi ya. Jadi beda agama tapi si bapak ini respect sama Nabi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, biarkan orang
nggak senang sama kita, tapi sikap-sikap baik daripada kita itu dia nggak bisa bantah, dia memang orang baik seperti itu. Ya kayak Rasulullah itu. Yang kedua, Rasulullah punya juga istri seorang Kristen Koptik, Maria Qibtiyah. Bahkan dalam berbagai riwayat Maria Qibtiyah itu tidak muslimah sampai akhir riwayatnya. Kalau Sofiyah tadi masuk Islam. Ada riwayat yang mengatakan Maria Qibtiyah itu masuk Islam, ada riwayat itu. Ada riwayat mengatakan beliau tidak pernah masuk Islam. Ada juga riwayat itu. Meskipun para ahli sejarah mendukung riwayat yang mengatakan Maria Qibtiyah itu masuk Islam. Nah, ketika mereka dalam keadaan kekristenan atau keyahudiannya, mereka ini keluar masuk ke dalam kamar istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Begitu juga perempuan-perempuan Yahudi yang lain. Nah, pasti aurat para istri Rasulullah itu nampak. Nah, ini bukti apa? Aunisa ihinna itu maksudnya jenis perempuan, bukan hanya perempuan muslim yang berbeda batasan auratnya dengan wanita non muslim. Nah, ini dalam mazhab Hambali seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita loncat ke halaman 2657 di baris yang paling atas. Saya menarik sekali dengan kesimpulan yang diambil oleh Syekh Wabazweli tanpa mengaitkan mazhab beliau. Jadi beliau ini dalam Muqaddimah jilid 1 kitab Fiqhul Islami, kita sekarang bacanya jilid 4. Di jilid 1 beliau tegas mengatakan, ana asy'ariyah aqidatan wa syafi'i madhaban. Saya ini orangnya Asy'ari, akidah saya sama seperti kita ini Asy'ari. Dan fikihnya Syafi'i mazhabnya beliau ya. Tapi beliau ini kadang-kadang fair. Ya, ketika menurut beliau pandangan pertama itu berlebihan dan memberatkan, maka beliau kadang-kadang beralih ke dalam pandangan mazhab Hambali meskipun itu bukannya mazhab beliau. Ini cara cerdas dalam beragama seperti itu, Bapak Ibu. Maka kemudian berkata beliau, wa fi hadzal ra'yu sa'atun wa yusrun. Nah, pandangan mazhab Hambali ini nampaknya lebih mudah, lebih luas, lebih fleksibel, wa yusrun, tentu lebih mudah diamalkan, terutama mungkin kalau kita di Aceh tidak terlalu masalah. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan seorang wanita muslim pergi studi atau pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri non muslim, toilet dipisah berdasarkan jenis, bukan berdasarkan agama. Tidak pernah kan ada toilet muslim, ada toilet non muslim. Kalau restoran oke, ada halal food, ya restoran halal food, restoran nggak halal, ya ada itu. Tapi toilet kan nggak pernah pembagiannya. Ini toilet muslimah, khusus muslimah. Ini toilet untuk perempuan, tapi bukan muslimah, nggak ada. Yang ada male and female toilet itu. Ya male itu laki-laki, female perempuan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit cerita pentingnya bahasa asing. Ketika saya di Kairo, ada beberapa tengku di Aceh ini datang ke Kairo. Kita coba dampingi. Jadi ada toilet di tempat wisata itu biasanya tak ada lagi bahasa Arab, yang ada bahasa Inggris. Male and female, male and female. Tengku ini tak bisa bahasa Inggris. Jadi dia masuk ke female. Masuk ke female. Wah, ribut ternyata dalamnya. Keluar dia situ, langsung dia nyeletuk dalam bis itu atau mau pulang. Baru tadi penting tak bahasa kafirnya setelah tajak luar nanggro. Dia akhirnya cerita, saya tidak boleh bilang siapa itu. Akhirnya dia berazam, nyontek begitu lun, wow, ugampung, bak dayah lun, pernah mandu murid lun bahasa Inggris, kata dia. Baguslah kalau sudah nyadar. Batin saya gitu, baguslah kalau sudah nyadar. Penting. Karena dulu di pesantren itu biasanya terproduksi Bapak Ibu, tidak boleh belajar bahasa Inggris. Karena bahasa kafir. Mungkin sekarang nggak ada lagi, tapi di masa saya mondok dulu Bapak Ibu, itu sering sekali didengungkan. Ya, kalau di pesantren-pesantren tertentu itu sering sekali didengungkan. Nggak boleh ke sekolah, nggak boleh belajar bahasa asing, bahasa kafir. Sekolah itu ngajarin kita ilmu-ilmu kafir. Nah, ini nggak terasa dampaknya kalau Bapak Ibu masih di bawah tempurung. Kalau selalu di Aceh kan berada di bawah tempurung itu. Tapi kalau sudah ke Malaysia saja, waduh, udah repot itu, ndak bisa bahasa asing itu. Jadi semoga ndak seperti itu. Nah, ini
ribet kalau pendapatnya jumhur ulama diamalkan. Menurut Syekh Wabazweli ribet, repot ya dalam keadaan seperti ini. Perempuan ke toilet ya tentu buka hijabnya. Kalau tidak boleh buka hijab, ada perempuan Hindu di situ atau Kristen atau Yahudi ya, akhirnya dia tidak leluasa. Maka kata beliau, wa fi hadza ra'yu sa'atun wa yusrun, tentu pendapat Imam Hambali ini banyak mengandung kemudahan, kelapangan, fleksibilitas. Yatanasabu ma'auda'il asril hadir, sangat cocok. Yatanasabu itu sangat harmoni, bersinergi ma'auda'il asril hadir, sebagaimana kebutuhan kontemporer di masa kita hidup sekarang ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara masalah penting juga, masih berkaitan lawan jenis antara laki-laki dengan perempuan. Apa hukumnya menyentuh kulit perempuan ya? Apa batal wudu atau tidak batal wudu? Begitu juga bersalaman dengan perempuan, apa hukumnya? InsyaAllah akan kita bahas itu pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.